Halo semuanya, nama gue Adwan. Di video pertama gue ini, gue bakalan ngebahas software Adobe Original atau Adobe Creative Cloud yang kurang lebih sekitar 3 bulanan udah gue coba dan udah gue pakai. Di video ini gue bakalan sharing ke kalian pengalaman gue migrasi software dari yang tadinya gue menggunakan software bajakan ke software yang original. Dan di sini gue udah merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan ketika gue menggunakan software Adobe yang original ini. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja gue bakalan bahas mulai dari kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama yaitu adalah software update. Jujur aja sebelum gue menggunakan versi yang original, gue nggak pernah dapat notifikasi untuk update aplikasi yang biasanya sering gua pakai, entah itu Photoshop, Premiere, atau Illustrator. Tapi lain cerita kalau kalian menggunakan software yang original atau resmi dari Adobe-nya. Di sini kalian akan langsung dapat notifikasi update, dan di sini kalian tinggal update tanpa harus menguninstall aplikasi yang sebelumnya kalian gunakan. Menurut gua ini sangat ngebantu banget karena untuk software update ini dalam jangka panjang itu kita bisa update secara terus-menerus, dan karena sistem dari Adobe ini berlangganan, jadi kita bebas untuk update sesuka kita dan kapanpun itu. Jadi kita tinggal klik update dan otomatis nanti aplikasinya akan terupdate sendiri tanpa harus menguninstall versi yang sebelumnya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu adalah ekosistem. Jujur aja gue nggak tahu ini namanya itu apa, tapi yang jelas ketika gue ingin menggunakan software ini di rumah dan di kantor, itu gue bisa menggunakannya secara bersamaan. Dengan catatan di sini gue menggunakan aplikasi ini itu 1:1. Ketika gue di rumah, gue hanya menggunakan ini di rumah, tapi ketika di kantor gue menggunakannya di kantor. Jadi gue belum pernah mencoba menggunakan dua akun ini on secara bersamaan. Kalau kalian ada yang pernah mencoba, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu adalah synchronize. Jujur aja fitur ini sangat ngebantu gua karena ketika gua ingin bikin desain dan menggunakan aset-aset yang udah gua gunakan sebelumnya, fitur dari Photoshop ini secara otomatis nge-save apa saja yang sudah kita ambil dari Illustrator ke Photoshop, dan itu semuanya itu ada di dalam library-nya. Jadi gua nggak perlu pusing-pusing lagi cari-cari aset gua, file save-savean Illustrator yang asetnya itu ternyata sudah ada di dalam library Photoshop-nya itu sendiri. Kelebihan yang selanjutnya yaitu adalah free cloud sebesar 100 GB. Jujur aja 100 GB ini sangat-sangat besar, apalagi buat kalian yang suka nyimpan aset-aset video atau desain-desain kalian ke dalam cloud ini. Simpelnya cloud ini itu mirip semacam Google Drive. Hanya saja ini dikhususkan hanya untuk software Adobe saja, dan ini bisa kalian manfaatkan untuk menyimpan hasil karya-karya kalian dan juga bisa dijadikan sebagai portofolio untuk kalian nanti. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu adalah bebas dari malware. Ini udah jelas karena software yang kita gunakan ini adalah software original yang dimana kita tidak memerlukan crack untuk mengakses aplikasinya. Jadi tidak ada virus untuk komputer kita. Kemudian kelebihan yang keenam yaitu adalah send report. Jujur aja mau di aplikasi yang original atau aplikasi yang bajakan, yang namanya crash itu pasti ada. Tapi di sini perbedaannya kalau kita menggunakan yang versi original dari Adobe-nya sendiri itu semacam memberikan send report atau semacam laporan. Jadi kalian bisa melaporkan permasalahan kalian ke Adobe-nya langsung. Oke, itu aja beberapa kelebihan dari pengalaman gua selama menggunakan software ini secara original, dan kali ini gua bakalan ngebahas tentang kekurangan dari software ini. Yang menurut gua kekurangan ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang ingin mulai berlangganan atau tetap pada aplikasi yang bajakan. Menurut gua kekurangan yang pertama yang paling bikin gua cukup lumayan berpikir untuk mulai berlangganan Adobe ini yaitu adalah version update.
Untuk versi yang Adobe sekarang ini memang dia sudah support update sampai ke update terakhir atau update yang paling baru. Namun ini akan jadi masalah jika kalian menggunakan PC atau laptop dengan spesifikasi yang cukup lumayan tertinggal. Mungkin ketinggalan 2 atau 5 tahun ke belakang. Karena di sini ketika kita ingin memilih sebuah aplikasi dengan versi yang lebih lama, di Adobe Creative Cloud ini dia tidak menyediakan untuk mendownload versi yang lebih lama. Kalau kalian biasanya menggunakan versi Premiere 2018 dan ingin mencoba untuk upgrade ke versi yang original, Premiere yang versi 2018 itu sudah dipastikan tidak ada di dalam wishlist untuk kalian download. Karena di versi yang original itu kita tidak bisa memilih software yang sudah dirilis oleh Adobe itu beberapa tahun yang lalu, kecuali dalam rentan waktu beberapa bulan aja. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu adalah reset save. Gua nggak tahu ini namanya apa, tapi sepengalaman gua menggunakan software Photoshop itu kadang file save-savean yang biasanya ada di dashboard Photoshop itu dia tiba-tiba menghilang gitu. Gua nggak tahu ini emang seperti itu atau enggak, tapi beberapa kali kejadian ketika gua ingin mulai untuk melanjutkan desain gua yang sebelumnya, file save-savean gua yang di dashboard itu hilang. Jadi gua harus cari ulang manual ke file explorer gua, dan menurut gua itu cukup lumayan mengganggu ya, meskipun waktunya cuma sebentar tapi ya agak menghambat kerjaan gua aja gitu. Tapi buat kalian yang tahu tentang solusi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian kekurangan yang ketiga dan kekurangan yang terakhir yaitu adalah software ini itu berbayar. Ya, berbayar. Ya mungkin segitu dulu aja dari video gua kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dan sampai jumpa lagi di konten gua selanjutnya. Yo.